Kemenangan umat Islam di Perang Badar membawa dampak signifikan bagi perkembangan agama Islam di Arab. Banyak suku-suku Arab mulai tertarik untuk bergabung dengan umat Islam setelah mendengar berita tentang keberanian dan keberhasilan pasukan Muslim melawan kaum kafir Quraisy. Beberapa suku bahkan mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan dukungan mereka terhadap ajaran Islam setelah melihat bagaimana umat Islam mampu bertahan melawan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Pasca kemenangan tersebut, banyak orang Arab mulai menyadari bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan tersendiri dan dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi para pengikutnya. Setelah pertempuran selesai, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para korban perang Badar untuk diperlakukan dengan baik. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap penuh kasih sayang bahkan terhadap musuh-musuhnya. Para sahabat diajarkan untuk menghormati jenazah lawan meskipun mereka adalah musuh dalam peperangan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam meskipun dalam kondisi perang sekalipun. Nabi Muhammad SAW juga memastikan agar harta benda milik musuh tidak dirampas tanpa alasan yang jelas dan adil. Prinsip-prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi bahkan dalam situasi konflik sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku pendengar kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengisahkan tentang salah satu perang di zaman baginda Rasulullah SAW yang begitu dahsyat. Peperangan tersebut adalah Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah 624 Masehi. Perang Badar merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Pertempuran tersebut tidak hanya menjadi bentrokan fisik antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy, tetapi juga merupakan manifestasi dari iman dan keyakinan yang mendalam terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertempuran Badar terjadi, umat Islam di Madinah menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari kaum kafir Quraisy Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berusaha membangun komunitas Muslim yang kokoh dan kuat. Namun, ancaman dari kaum kafir Quraisy tidak kunjung reda. Mereka terus menganiaya para pengikut Nabi Muhammad SAW, merampas harta benda mereka, dan berusaha memadamkan cahaya Islam yang dibawa baginda Rasulullah SAW. Kondisi ini membuat Nabi Muhammad SAW memandang perlunya tindakan untuk mempertahankan diri dan perlindungan atas komunitas Muslim yang tertindas. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga ingin memberikan pelajaran kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam menghadapi penindasan, penganiayaan, dan pelecehan yang dilakukan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW merencanakan untuk menghadang kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa harta benda dari Syam menuju Mekkah. Kala itu, jalan termudah dari Syam ke Mekkah harus melalui Madinah. Kafilah ini sangat penting bagi suku kafir Quraisy karena membawa barang dagangan yang bernilai tinggi. Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 313 pengikutnya untuk berangkat menuju Badar. Wilayah Badar sendiri berada sekitar 150 km arah barat daya kota Madinah. Meskipun jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan kaum kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1.000 orang, semangat juang dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah benar-benar telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Imran ayat 123. Sebelum pertempuran dimulai, Nabi Muhammad SAW mengatur taktik dan strategi dengan cermat dan teliti. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar pasukan Muslim menguasai sumber air di Badar untuk memutus pasokan air bagi pasukan kaum kafir Quraisy. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting karena air adalah sumber kehidupan di tengah gurun yang gersang dan penuh paparan terik matahari. Nabi Muhammad SAW juga melakukan konsolidasi di antara para sahabatnya.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka tentang pentingnya persatuan dan saling membantu dalam menghadapi musuh di medan peperangan. Sebelum keberangkatan, Nabi Muhammad SAW juga melakukan doa bersama dengan para sahabatnya. Mereka semua berkumpul di suatu tempat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemenangan kepada pasukan Nabi Muhammad SAW. Doa ini mencerminkan ketulusan hati dan keinginan mereka untuk berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kedua pasukan bertemu di Badar, suasana semakin tegang. Pasukan Quraisy yang terdiri dari para pejuang terlatih dan berpengalaman merasa percaya diri dengan jumlah mereka yang jauh lebih besar. Namun, semangat juang para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak surut meskipun mereka menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pertempuran dimulai dengan duel antara pemimpin kedua pasukan. 3 orang dari Ansor maju ke depan untuk bertanding melawan pemimpin kaum kafir Quraisy. Namun mereka disuruh mundur oleh pasukan kafir Quraisy yang ingin bertarung melawan Muslim dari kalangan Quraisy sendiri. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ubaidah bin Al-Harith maju ke depan. Duel ini menghasilkan kemenangan bagi pihak Muslim. Hamzah berhasil membunuh Al-Aswad bin Abdul As'ad Al-Makhzumi yang merupakan salah satu komando awal pasukan kaum kafir Quraisy. Setelah duel ini, kedua belah pihak mulai saling melepaskan anak panah. Di tengah pertempuran yang sengit ini, Nabi Muhammad SAW terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Jibril turun dari langit membantu pasukan muslimin dalam peperangan Badar tersebut. Hadza Jibrilun akhidun bi ra'si farasin alaihi adawatul harb. Ini adalah Jibril yang memegang kepala kudanya dengan perlengkapan perang. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa yang cukup langka itu juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 9. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kehadiran malaikat ini menjadi simbol kekuatan dan dukungan ilahi bagi umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslim. Sekitar 70 orang dari pasukan Quraisy tewas, termasuk pemimpin mereka Abu Jahal. Sementara korban di pihak muslim hanya meninggal sekitar 14 orang. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa dengan iman dan ketekunan mereka dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat dan lebih banyak. Kemenangan ini juga menjadi titik balik bagi umat Islam di Arab. Hal ini terlihat dari banyaknya suku-suku Arab yang mulai memeluk agama Islam setelah mendengar berita tentang kemenangan kaum muslimin di peperangan Badar. Perang Badar bukan hanya sekedar kemenangan, ia melambangkan perbedaan antara hak dan batil. Kemenangan di Badar memberikan pelajaran berharga tentang strategi perang dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin pasukannya dengan bijaksana serta menjaga moral para sahabatnya tetap tinggi meskipun dalam keadaan sulit. Dalam konteks spiritual, perang ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan persatuan di antara mereka. Meskipun jumlah mereka sedikit, kekuatan iman dan kesatuan tujuan menjadi pendorong utama dalam meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang melempar. Quran surah Al-Anfal ayat 17. Di sisi lain, pertempuran ini juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya yang beriman dan bertakwa ketika umat Islam berada dalam keadaan terdesak dan tampak tidak memiliki harapan untuk menang. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang melalui malaikatnya. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa meskipun mereka telah meraih kemenangan besar di perang Badar, tantangan masih akan terus ada di depan mereka. Umat Islam harus tetap waspada terhadap ancaman-ancaman baru dari musuh-musuh Islam.
Sebelum kita melanjutkan kisahnya, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Serta marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemenangan umat Islam di perang Badar membawa dampak signifikan bagi perkembangan agama Islam di Arab. Banyak suku-suku Arab mulai tertarik untuk bergabung dengan umat Islam setelah mendengar berita tentang keberanian dan keberhasilan pasukan Muslim melawan kaum kafir Quraisy. Beberapa suku bahkan mengirim utusan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan dukungan mereka terhadap ajaran Islam setelah melihat bagaimana umat Islam mampu bertahan melawan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Pasca kemenangan tersebut, banyak orang Arab mulai menyadari bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan tersendiri dan dapat memberikan perlindungan serta keadilan bagi para pengikutnya. Setelah pertempuran selesai, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para korban perang Badar untuk diperlakukan dengan baik. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap penuh kasih sayang bahkan terhadap musuh-musuhnya. Para sahabat diajarkan untuk menghormati jenazah lawan meskipun mereka adalah musuh dalam peperangan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam meskipun dalam kondisi perang sekalipun. Nabi Muhammad SAW juga memastikan agar harta benda milik musuh tidak dirampas tanpa alasan yang jelas dan adil. Prinsip-prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi bahkan dalam situasi konflik sekalipun. Perang Badar menjadi pelajaran spiritual bagi umat Islam tentang pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta persatuan di antara mereka. Keberhasilan pasukan Muslim tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik semata, tetapi juga oleh iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran Badar menjadi salah satu babak paling penting dalam sejarah Islam. Perang Badar menandai awal kebangkitan umat Islam di Arab dan menunjukkan bahwa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala serta persatuan di antara mereka, umat Islam dapat menghadapi tantangan besar meskipun dalam keadaan terdesak. Dalam setiap peringatan Hari Raya Kemenangan Idul Fitri, umat Islam diingatkan untuk mempertahankan semangat keberanian dan ketekunan seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Badar. Kisah perang Badar tetap hidup dalam ingatan umat Islam sebagai simbol perjuangan melawan penindasan dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjuangan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu alam bisawab.